Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Dasmin. Saya ajar pendidikan olahraga di SMA Negeri 2 Mejayan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi olahraga renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi, dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan, bagian kaki, untuk bergerak atau mengapung di air. Manfaat renang yang pertama adalah sebagai sarana rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air. Yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang, persendiannya dapat tumbuh optimal, tubuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi, sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak akan kalau sudah besar tidak takut pada air. Yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi, dan mandiri. Meningkatkan kemampuan sosial seperti diketahui olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Untuk olahraga renang banyak gaya yang harus dipelajari. Beberapa gaya adalah gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meluluhkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, yang harus perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Gaya yang kedua adalah gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh telentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya pada gaya punggung, wajah berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Kemudian pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerakan karena mata menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki lebih aktif bergerak ke atas. Yang berikutnya adalah gaya dada atau gaya katak. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang mengkombinasikan dengan gerakan kaki dan gerakan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Yang terakhir adalah gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua tangan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerakan yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari
dibandingkan gaya-gaya lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam olahraga.